Kudapan sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa tembakau yang dipanaskan lebih rendah resikonya daripada rokok yang dibakar, terutama pada kesehatan gigi dan rongga mulut. Tahukah kamu, penurunan kadar resiko itu disebabkan karena semakin minimnya senyawa-senyawa yang berbahaya. Apa saja senyawa-senyawa tersebut dan bagaimana proses mengukurnya? Kita langsung saja tanyakan pada Profesor Rahmana Emran Kartasasmita, guru besar sekaligus profesor di kelompok keahlian farmakokimia Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Beliau pernah melakukan kajian mengenai perbandingan profil risiko tembakau yang dipanaskan versus rokok kretek. Selain itu, beliau juga pernah melakukan kajian literatur mengenai tobacco heated system. Penasaran dengan kajian-kajian beliau? Langsung saja kita mulai kudapan hari ini. Bisa diberikan satu contoh aja senyawa yang memang selama ini kita kenal sebagai faktor resiko yang paling tinggi dari rokok dibandingkan dengan panas. Mungkin ada nggak, Prof? Komponen paling berbahaya yang saat ini berdasarkan literatur itu yang disebut dengan benzopiren. Nah, benzopiren itu dalam bahasa mudahnya itu kandungan utama di dalam tar. Kalau pemanasan pembakaran mungkin bisa mencapai lebih dari 900 derajat Celcius panas tinggi. Kan? Kalau pemanasan ini dikendalikan pada produk-produk yang alternatif tadi itu memang by design panas. Jadi dikendalikan. Karena dikendalikan panasnya otomatis senyawa benzopiren walaupun terbentuk ya kadarnya akan lebih rendah. Selamat pagi, Prof. Emran. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik, Mas Bindi. Semoga teman-teman di Tirto juga sehat Alhamdulillah. Saya kalau wawancara Prof ini pengennya pakai bahasa Sunda aja, Prof, kita. Tapi sayangnya penontonnya global ini, Prof, Indonesia. Prof, sekarang lagi sibuk apa, Prof? Kalau boleh tahu? Ya, kalau kami kan di kampus ya kesibukan rutin yang jelas kegiatan akademik ya, ada perkuliahan, ada praktikum, ada ujian-ujian, ya. Dan juga tentu ada kegiatan riset ya. Ya. Oke, Prof, saya juga tertarik nih dengan risetnya, kajian-kajiannya Prof. Emran, terutama yang terkait ini soal tembakau dipanaskan versus rokok kretek. Bisa dijelaskan nggak, Prof? Itu kajian-kajiannya apa sih, Prof, yang pernah dilakukan terkait topik itu tadi? Tapi sepertinya dari kajian-kajian risetnya Prof. Emran ada sebuah alternatif solution ya kayaknya buat itu. Mungkin boleh berkenan dijelaskan, Prof, risetnya. Baik, terima kasih kesempatannya, Mas Bindi ya. Jadi saya juga ingin mengatakan bahwa berhenti merokok atau istilah kerennya biasanya cessation gitu ya. Tentu saja itu yang terbaik ya. Kalau kita ingin terhindar dari zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok ya berhenti. Paling mudahnya kan begitu. Cuma pada realitanya untuk berhenti itu tidak mudah ya. Karena memang ya kandungan nikotin terutama yang ada dalam arus rokok itu semacam menimbulkan ketergantungan gitu. Jadi kalau orang sudah biasa ada asupan nikotin ya susah untuk lepas. Dan itu dari berbagai macam forum diskusi maupun diseminasi baik di dalam maupun di luar ya. Saya mengetahui dari formasi tersebut memang sulit itu berhenti merokok itu. Yang sudah berhenti ada yang balik lagi dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah sekarang ini orang berinovasi membuat suatu produk ya basisnya masih tembakau. Tapi cara penggunaannya sedemikian rupa sehingga nanti kalau dalam bahasa Inggrisnya biasa dikenal dengan harm reduction. Itu sekarang sudah ada produk-produk itu, dan itu tentu menawarkan salah satu solusi alternatif bagi orang yang ya sudah menjadi perokok lah begitu ya. Ingin berhenti sulit ya, namun ingin katakanlah mengurangi bahaya merokok itu ada jalan keluar itu dengan menggunakan produk-produk inovasi teknologi yang menawarkan tadi bahaya yang lebih ringan. Demikian dibanding rokok konvensional. Itu intinya, Mas Bindi. Oke, dan kajiannya Prof. Emran ini fokus pada seputar potensi risikonya ya, terutama dari senyawa-senyawa kimianya. Karena backgroundnya Prof kan dari farmasi
ITB. Jadi kajiannya fokus pada meneliti atau mengkaji dari penelitian yang sudah ada terkait risiko-risiko senyawanya, betul ya Prof? Ya, jadi Mas Mindi kalau bahasa mudahnya ya, Ya. orang kan sudah melakukan publikasi Hmm. mengenai ya kadar-kadar bahan-bahan berbahaya dalam asap rokok konvensional dan juga produk alternatif tadi. Lebih konkretnya yang saya pelajari itu yang disebut produk tembakau yang dipanaskan, ya, atau jadi tidak dibakar. Dalam bahasa Inggrisnya itu namanya THS ya, THS ya, Tobacco Heating System. Jadi intinya kalau pada rokok konvensional itu memang akan dilakukan pembakaran tembakau, kalau pada produk alternatif ini hanya dipanaskan, yang dihirup itu kalau pada rokok konvensional itu asap, kalau ini uap. Nah itu sudah ada publikasi, bahkan banyak bisa dikatakan yang melakukan publikasi menganalisis kandungannya apa dalam asap rokok, dalam uap produk alternatif itu kandungannya apa, kadarnya berapa. Nah, yang ditetapkan itu, yang dianalisis itu tentu saja senyawa-senyawa yang merupakan penanda atau marker senyawa-senyawa berbahaya tersebut. Nah, itu semua sudah ada publikasinya. Nah, saya mencoba memanfaatkan data itu lebih lanjut ya untuk menghitung bukan hanya kadar, tetapi juga tingkat resikonya. Ya sebenarnya tentu saja kalau misalnya ya zat X nih, ya umpamanya itu saya sebutkanlah salah satu, misalnya disebut benzopiren ya. Nah itu benzopiren itu pasti ada dalam asap rokok. Dan di dalam produk alternatif pun yang dipanaskan ada. Tetapi kadarnya karena tidak dilakukan pembakaran, hanya pemanasan itu lebih rendah. Nah sebenarnya sih dengan melihat kadarnya itu pada produk yang alternatif itu lebih rendah, tentu orang sudah bisa mengatakan mestinya ini lebih aman kan, karena kadarnya lebih rendah. Nah tapi itu kan baru pernyataan kadar, bukan. Nah keamanan itu biasanya dinyatakan dalam ruang lingkup kajian risiko itu sebagai suatu parameter risiko yang ada parameter kuantitatifnya, gitu. Sehingga kita tahu lebih rendah lebih tinggi itu dalam parameter risikonya tuh seperti apa. Nah, saya memanfaatkan data-data publikasi tadi untuk menghitung risiko. Jadi yang saya tampilkan itu nanti bukan hanya kadar, tetapi risikonya seperti apa. Prof, kalau dengan pendekatan yang mudah dipahami, kira-kira hasil kajiannya seperti apa, Prof? Mungkin ada gambarannya seperti apa secara umum hasil kajiannya, Prof? Ya, sebagaimana suatu kajian saintifik secara umum ya, bisa saya sampaikan bahwa profil risiko produk alternatif yang saya kaji ya, dalam hal ini adalah THS, itu lebih rendah relatif terhadap rokok konvensional yang dibakar. Tapi saya tidak mengatakan bahwa produk THS itu aman secara absolut, tidak. Ya, yang namanya itu dipanaskan, kemudian uapnya dimasukkan ke tubuh kita, ya tetap ada resikonya. Tetapi kalau dibandingkan dengan rokok konvensional, itu lebih rendah resikonya. Nanti dari mana saya bisa mengatakan itu maksudnya bahwa itu lebih rendah resikonya? Dan itu kan ada kurang lebih sekitar 50-an senyawa penanda ya, marker itu yang kami kaji. Nah, masing-masing itu nanti kan bisa dinyatakan dengan parameter risiko secara kuantitatif. Nah, dengan membandingkan resiko yang dari asap, yang dari uap itu, untuk masing-masing senyawa, keluar masing-masing parameter kuantitatifnya, sehingga kita bisa lihat penurunan seberapa kalinya gitu, itu bisa. Tapi mungkin bisa diberikan satu contoh aja senyawa yang memang selama ini kita kenal sebagai faktor resiko yang paling tinggi dari asap dari rokok dibandingkan dengan panas. Mungkin ada nggak, Prof, 1-2 contoh senyawa yang kira-kira mungkin publik juga tahu misalnya apa gitu, saya juga kurang paham. Tapi kan selama ini orang jangan-jangan salah kaprah juga memahami senyawa-senyawa itu sendiri. Mungkin ada penjelasannya, Prof. Dari sekian banyak senyawa itu saya kasih contoh aja yang mungkin merupakan komponen paling berbahaya ya. Saat ini berdasarkan data literatur itu yang disebut dengan benzopiren. Ya. Nah, benzopiren itu dalam bahasa mudahnya
itu kandungan utama di dalam tar. Oke. Kan juga ada tuh informasi tar. Ya, Nah, betul. tar itu ya sebetulnya senyawanya tar itu juga. Tapi salah satu yang paling berbahaya itu disebut dengan benzoapiren. Nah, dari hasil kajian yang kami lakukan, nah benzoapiren itu kalau sebagai parameter kuantitatif resiko, karena ini kan benzoapiren ini atau tar ini kan senyawa yang disebut karsinogenik ya, bisa menimbulkan kanker. Nah, penandanya itu benzoapiren yang paling berbahaya. Nah, itu biasanya ada beberapa cara sebetulnya untuk menyatakan parameter kuantitatif tentang risiko. Tapi yang paling mudah ya, saya gunakan yang namanya MOE, margin of exposure. Nah, mudahnya nilai MOE itu semakin besar nilainya, itu semakin baik. Artinya resikonya semakin ringan. Jadi terbalik tuh. Sekali lagi supaya jangan salah paham ya, margin of exposure untuk senyawa-senyawa yang karsinogenik genotoksik itu semakin besar nilainya, semakin baik. Ya, semakin aman. Nah, berapa kira-kira patokan yang disebut aman itu mesti berapa besarnya? Nah, sebetulnya ini tidak ada ketentuan yang mengikat mesti berapa. Tapi kalau kita pelajari di berbagai negara, ya termasuk di Eropa, kemudian di Amerika, pada berbagai kajian, otoritas regulasi di sana atau pemerintah lah, kepanjangan tangan pemerintah kan lembaga-lembaga seperti EFSA, FDA dan seterusnya, mereka mengatakan, jadi yang disebut dengan tingkat risiko yang disebut manageable, manageable bahasa Indonesia-nya itu. Mereka juga tidak mengatakan aman langsung, tapi manageable level. Jadi tingkat risiko yang bisa di-manage. Ya, dalam ambang batas termanage gitu atau tertoleransi bukan ya? Ya, termanage lah karena kalau dalam sains ini toleransi itu beda pas nilainya. Gitu. Jadi saya takut mengubah istilah itu kepada toleransi. Termanage pokoknya aja, Pak. level yang dianggap manage itu untuk MO itu 10.000, minimum 10.000. Minimum 10.000 nilai. Oke, nah sekarang kita lihat hasil kajian yang benzoapiren tadi pada rokok konvensional dan pada produk alternatif yang THS tadi. Nah, hasil hitungan saya menunjukkan nilai MOE ya untuk benzoapiren pada uap produk THS itu sekitar 28.300-an. Jadi sudah lewat dari 10.000 sebetulnya ya. Sudah 28.000 sekian. Nah, sementara pada produk rokok konvensional yang dari asap rokok itu di kisaran 1.900-an. Gitu. Nah, kalau kita lihat secara absolut sebetulnya kan ini belum mencapai 10.000, jadi masih kurang. Artinya itu levelnya itu sudah level yang dianggap tidak manageable. Ya kan? Nah, lalu kalau kita perbandingkan relatif yang tadi 28 ribuan pada THS dan rokok konvensional sekitar 1.900-an, itu kan kurang lebih 14 kalinya. Ya, jadi 28.000 sekian dibagi dengan 1.900 sekian itu hasilnya 14. Ya, jadi artinya karena tadi itu semakin besar nilai MOE semakin aman, maka tadi produk THS yang 28.000 sekian tentu lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional yang MOE-nya itu hanya sekitar 1.900. Nah, perbedaannya itu hampir 11 kali lipat. Jadi bisa dikatakan penurunannya itu ya sampai 14 kali lipat, resikonya lebih rendah pada yang itu. Nah, itu dikatakanlah itu harm reduction gitu loh. Jadi yang berkurang itu harmnya. Nah, itu semua. Tapi gini, itu untuk masing-masing senyawa itu angkanya beda-beda. Jadi level penurunnya itu tidak bisa dipukul rata. Oh, semuanya 14 kali tidak. Ada yang hanya catatan saya ada yang hanya 3 kali, ada yang hanya 10 kali, tapi ada juga yang mencapai sampai 200 kali penurunannya. Tergantung senyawanya gitu. Tapi secara kenapa umum, demikian? Tapi secara umum itu turun semua ya, Prof? Secara umum gitu, secara all? Turun semua, turun semua. Ya. Cuma level penurunannya yang berbeda-beda. Tapi saya dalam hal ini menurut saya tidak boleh dirata-ratakan. Tidak bisa dirata-ratakan karena apa? Karena masing-masing senyawa itu
karakteristik bahaya itu beda-beda gitu. Itu nggak Iya, boleh. Kalau benar. dirata-ratakan nanti menjadi apa ya? Misleading. Misleading bahasa Inggris atau apa menyesatkan lah bahasa Menyesatkan. mudah. Betul, betul, betul. Harus dilihat senyawa per senyawa gitu. Ya, make sense. Maksudnya. Ini sebagai disclaimer buat para penonton semua, sekali lagi diulang, semakin besar semakin bagus tadi untuk ngomongin kadar yang tadi ya, Pot, namanya benzo apa Prof tadi, Prof? Sorry. Benzoapiren. Benzoapiren. Jadi suka ada yang motong-motong video soalnya, Prof. Kadang-kadang nih orang-orang tahu-tahu motongnya pas bagian tengah-tengah yang yang kecil dan besar. Jadi harus dipastikan bahwa ini adalah semakin besar semakin bagus. Jadi bukan semakin rendah semakin bagus ya. Mekanisme pengukurannya. Tapi hati-hati Mas Mindi. Yang semakin besar semakin bagus bukan kadar. Tadi Mas Mindi agak iya. Salah ya, Prof. Sudah sebut MOE. Margin of exposure itu merupakan salah satu parameter kuantitatif untuk melihat tingkat risiko. Wah, iya benar. MOE, margin of exposure. Oke, saya belajar nih hari ini jadi. Semakin besar nilai MOE, semakin baik, ya. Nah, di beberapa negara direkomendasikan MOE itu minimum 10.000 nilai. Ya. Kalau lebih 10.000 ya makin baik. Yes. Gitu. Prof, berarti pertanyaan selanjutnya adalah sorry. Gimana lanjut, Prof? Kalau misalnya harus dijelaskan kenapa semakin besar semakin baik, ada reasonnya, tapi itu penjelasannya apa boleh ya? Karena itu agak saintifik. Penjelasannya itu problemnya itu. Menurut saya sih cukup, Prof. Mungkin sekarang yang perlu kita jelaskan adalah penyebab penurunannya secara saintifik. Nah, itu mungkin yang lebih tadi kan memang secara awam kita udah tahu ini faktor dibakar, faktor dipanaskan. Jadi kenapa si kadar ini bisa turun, Prof, senyawanya? Kita tahu tadi penjelasannya ya, penjelasan sederhananya karena ini dipanaskan dibandingkan dengan dibakar. Tapi detailnya bagaimana, Prof, sebenarnya proses yang terjadi itu sampai dia kadarnya turun tuh bagaimana sih, Prof? Mungkin bisa dibantu jelasin. Baik, jadi saya coba bantu dan supaya mudah itu kembali kepada contoh senyawa yang tadi itu ya. Paling berbahaya itu. Siap. Benzoapiren. Nah, benzoapiren itu dalam klasifikasi senyawa-senyawa organik itu masuk kelompok yang disebut dengan PAH. Polycyclic aromatic hydrocarbon. Ya, polycyclic aromatic hydrocarbon. Nah, senyawa-senyawa ini akan terbentuk pada proses atau kondisi yang disebut dengan pirolisis. Ya, piro itu bukan piro bahasa Jawa ya, piro itu panas, lisis itu pemutusan. Gitu. Kalau secara arti kata jadi pemutusan karena panas gitu kan. Pirolisis. Nah, sekarang jadi artinya benzoapiren itu akan terbentuk kalau pada kondisi panas kan? Oke. Karena tadi pirolisis. Pirolisis, ya. Nah, sekarang secara sederhananya baik itu pembakaran, burning ya, pembakaran burning bahasa Inggrisnya, kemudian pemanasan heating ya, sama-sama panas gitu kan. Ya cuma tentu saja pada proses pembakaran atau burning dengan heating itu kan panasnya beda. Ya kan, kalau pemanasan pembakaran mungkin bisa mencapai lebih dari 900 derajat Celcius panasnya tinggi kan. Kalau pemanasan ini dikendalikan pada produk-produk yang alternatif tadi itu memang by design panasnya dikendalikan supaya apa? Meminimumkan pembentukan senyawa-senyawa PAH salah satunya. Nah, karena dikendalikan panasnya otomatis senyawa benzoapiren walaupun terbentuk ya kadarnya akan lebih rendah. Dan tadi sudah kita buktikan dari perhitungan MOE-nya itu, pada THS itu nilai MOE-nya lebih besar. Itu sebetulnya karena kadarnya lebih rendah. Jadi kadarnya lebih rendah, MOE-nya akan naik. Ya, jadi resikonya akan lebih aman. Jadi, nah karena tadi secara umum ini kan saya memberikan contoh satu senyawa aja. Itu kurang lebih berlaku umum untuk senyawa-senyawa pH yang lain. Ada krisen, ada naftalen dan seterusnya, banyak banget mas senyawa-senyawanya, sangat banyak. Kalau tadi bahasanya adalah dengan suhu panas yang dikendalikan.
memang suhu panas Ya, berapa yang dalam kadar terkendalikan itu, Prof? Kalau kita ngomongin suhu gitu. ya, itu suhunya itu di kisaran sekitar 300 sekian lah, di bawah Hmm. 400 gitu suhunya. Hmm. Jadi memang Oke. mereka ada pengendalian itu, dia alatnya itu. Oh, Supaya oke. apa ya, dari satu sisi dalam uap itu ya nikotinnya mesti harus bisa menguap dong. Iya. Kalau enggak ya orang tidak dapat suplai nikotinnya kan. Karena Mm-mm. kan tadi dasarnya kan orang sudah kecanduan rokok itu kan butuh asupan nikotin. Jadi pada Hmm. kondisi pemanasan itu di bawah 400, 300 sekian, sama tidak nyampe 400. Jadi itu nanti nikotin udah bisa menguap. Nah, tapi bahan-bahan lain yang berbahaya itu pembentukannya sudah bisa diminimalisir, ya, dikendalikan supaya jangan terlalu tinggi. Demikian. Jadi paham nih. Jadi dari awal tadi kita bilang bahwa kalau mau berhenti silahkan, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa pakai produk alternatif. Yang alternatif ini artinya dia tetap mengirim efek nikotinnya, tapi efek Ya, bahaya karsinogennya berkurang gitu ya. Karena tadi terkurangi ya, betul berkurang. terkurangi dalam prosesnya gitu-gitu. Jadi untuk menjembatani dari keinginan berhenti tadi akhirnya jalan tengahnya inilah. Artinya Ya, resikonya sedikit banyak berkurang, tapi efek nikotinnya tetap ada. Di mana nikotin itu tetap ada. dalam konteks ini tetap bisa menjadi elemen yang tadi buat si orang yang Ya, menikmatinya gitu ya. Wah, menarik nih Prof. Agak sedikit berat, tapi saya sangat excited melihat ini jangan-jangan bisa jadi solusi buat banyak orang dalam konteks memahami si produk ini ya. Selama ini kan kita pilihannya antara berhenti total atau tetap pakai gitu. Kalau ini artinya dia ya, jadi bisa jembatan penghubung tadi untuk ke sana. Jadi anyway, saya mau mencoba menggali sesuatu yang lebih ringan saja, Prof. Artinya dalam silakan. kajian Prof. Emran, apakah ini secara senyawa gitu, Prof, bisa kita asumsikan secara percentage penurunan resikonya bisa di berapa persen, Prof? Bisa nggak kita pukul sebuah rata-rata persentase gitu dalam konteks resiko? Mungkin nggak, Prof? Ya, Hmm. kalau angka-angkanya kan semuanya ada tuh untuk Hmm. semua senyawa yang saya kaji. Hmm. Hmm. Cuma saya tidak berani merata-ratakan. Hmm. Mengapa demikian? Hmm. Karena masing-masing senyawa itu kan punya karakteristik sifat toksik lah, sifat racun kalau bahasa mudahnya ya, biar Ya. bisa masyarakat paham. Ya. Sifat racunnya itu beda-beda. Ada Hmm. yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat, ada yang sangat kuat, sangat berbahaya. Nah, itu level penurunannya kan beda-beda untuk masing-masing senyawa. Sehingga kalau dirata-ratakan itu saya agak khawatir menjadi misleading. Iya, Ya, tapi benar-benar. kalau kita range angka penurunan, itu ada yang turunannya hanya 3 kali lebih rendah, ada yang sekitar 10 kali lebih rendah ya pada produk alternatif itu, tapi ada juga yang sampai 200 kali lebih rendah. Itu untuk masing-masing senyawa itu beda-beda. Tapi overall seluruhnya itu turun gitu. Hmm. Resikonya turun gitu. Tapi Hmm. kalau saya agak kurang berani merata-ratakan berapa persen itu agak sulit gitu untuk demikian gitu. Hmm. Oke, Paling oke. nanti kalau ingin melihat ya itu aja Mas gitu. Ya. Kalau boleh saya belajar dari Prof. Emran mengenai senyawa-senyawa ini, Prof. Sebelum kita masuk ke senyawa-senyawa yang berat-berat gitu, mungkin nanti Prof bisa cerita secara analogi. Saya mau belajar soal nikotin dulu deh. Mungkin Prof kan Ya, sudah pernah mungkin pengalaman selama ini mengenai senyawa-senyawa. Salah satunya saya pengen belajar soal nikotin. Selama ini kan banyak ya, persepsi tentang nikotin. Menurut Prof, ya, apa yang orang salah kaprah memahami nikotin, Prof? Nikotin itu sebenarnya bahaya atau enggak? Mungkin saya sering dengar tuh istilah nikotin, candu atau enggak, ya, lalu efeknya gimana dan segala macam. Dan senyawa ini apakah hanya ditemukan di tembakau? Mungkin bisa cerita apakah banyak orang ya. miskonsepsi tentang nikotin sendiri, Prof? Ya, baik. Jadi nikotin itu kalau yang awalnya ya, Hmm.
Itu bahan alam. Nah, jadi senyawa alami ya Oke. yang terdapat utamanya di dalam tanaman tembakau ya. Hmm. Nah, tembakau itu kalau dalam nama latinnya itu kan Nicotiana tabacum gitu kan. Ya. Oke. Bahasa Latin kan tanaman suka ada bahasa Latinnya itu Ya. namanya Nicotiana tabacum. Ya. Nah, di dalam daun khususnya daun tanaman tembakau tadi itu memang terkandung secara alami Hmm. senyawa ya zat yang namanya nikotin. Nah, itu jadi tanaman itu memproduksi selama dia tumbuh itu memproduksi nikotin. Nah, kemudian orang kan memanfaatkan daun tembakau itu ya entah sudah berapa tahun saya juga nggak tahu ya. Mungkin katanya dari suku Indian awalnya budaya atau kebiasaan merokok itu dengan cara dipanaskan itu karena nikotin itu apa namanya mudah menguap lah kalau udah bahasa mudahnya. Ketika di asap itu dihirup ya asapnya ya ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa orang kemudian istilahnya jadi kecanduan? Ya karena nikotin itu apa namanya ya nanti mempengaruhi sistem saraf kita. Jadi nanti ada semacam sensasi-sensasi apa ya? Mungkin kenikmatan atau kenyamanan lah ketika orang mengkonsumsi atau merokok, kemudian nikotinnya masuk ke tubuh kita, kemudian mempengaruhi sistem saraf, sehingga ada efek-efek yang dirasakan nyaman gitu, atau enak gitu kan. Ya, orang dalam kondisi stres, kondisi capek dan sebagainya dengan merokok itu akan lebih santai, lebih rileks. Nah itu yang kemudian kenyamanan itu ya ketika rokoknya sudah habis nanti minta lagi gitu. Itu yang menyebabkan orang kemudian sulit berhenti gitu. Ya. Jadi sebenarnya dari merokok itu yang menurut maksudnya yang utamanya itu yang dibutuhkan itu memang asupan nikotin yang menyebabkan itu kecanduan yang utamanya. Ya. Walaupun tentu ada hal yang lain seperti sensasinya menghirup itu, mungkin rasa hangat dan sebagainya, ya itu juga berpengaruh. Namun yang menimbulkan ketergantungan utamanya itu adalah karena adanya zat yang disebut dengan nikotin. Gitu, ya. Ya. Kalau korelasinya nikotin dengan efek kesehatan rokok itu di mananya, Prof? Nah, kalau kita pelajari, ini terpaksa harus pakai bahasa teknis lagi. Nggak apa-apa, Prof. Sulit. Nggak apa-apa. Jadi nikotin itu nanti mempengaruhi sistem saraf itu yang disebut dengan sistem saraf kolinergi. Nah, dalam tubuh kita itu ada semacam target untuk senyawa nikotin itu yang disebut dengan bahasa farmasinya itu namanya reseptor. Nah, jadi dalam tubuh kita disebut dengan reseptor nikotin. Nah, nanti ketika nikotin itu masuk ke tubuh kita, masuk ke reseptor tersebut, kemudian terjadi efek-efek kolinergi, ya, yang itu menimbulkan sensasi-sensasi tadi itu. Ya. Nah, sebenarnya itu kalau dalam apa namanya asupan yang normal, nikotinnya sebetulnya ya bisa dikatakan well managed ya, karena kan itu orang merokok dari dulu kan. Ya, artinya kalau wajar konsumsinya itu potensi-potensi keracunan itu mungkin bisa dikendalikan lah, bukan di nol kan bisa dikendalikan dengan mengendalikan asupannya. Nah, problemnya itu kan kalau dalam rokok yang berbahaya untuk kesehatan sebetulnya menurut saya ya bukan nikotinnya tapi justru senyawa-senyawa yang disebut tadi namanya itu dalam bahasa Inggrisnya itu HPHC ya. HPHC itu kalau setelah apa istilahnya? Ya pokoknya zat-zat yang berbahaya ya. Jadi yang karakter apa namanya? Yang sifat racunnya itu sebetulnya jauh lebih kuat daripada nikotin gitu. Nah, itu kan ketika orang merokok itu kan ikut masuk, tidak bisa kan. Sebetulnya yang menimbulkan ketergantungan, yang menimbulkan sensasi nyaman atau enak atau rileks itu kan nikotinnya. Nah, tetapi kan ketika orang mengkonsumsi itu, merokok itu tidak bisa terhindarkan bahan-bahan lain yang beracun ikut masuk. Nah, seperti benzoapiren tadi, makanya kan efeknya kepada kanker.
Ya, jelas seperti kanker paru-paru itu saya kira pasti relasinya dengan senyawa-senyawa yang disebut TAR tadi ya. Ya. Utamanya tadi benzoapiren. Nah, oleh karena itulah kalau sekarang konsepnya itu harm reduction ya, pengurangan bahaya itu, oke, tadi kalau gitu nih yang menyebabkan orang butuh asupan itu kan nikotinnya. Nah, kalau gitu ada produk-produk alternatif ini ya, seperti tadi yang pertama yang THS itu. Jadi masih dapat sensasi mirip-mirip seperti merokoknya, angetnya masih dapat, itu menghirupnya masih dapat, tapi bahan-bahan bahan sudah berkurang. Kalau nikotinnya kurang lebih ya akan sama, tidak jauh berbeda lah. Nah, tapi ada juga alternatif lain yang saya ketahui itu karena tadi dasarnya itu orang kecanduan nikotinnya, maka kalau gitu nikotinnya aja yang disuplai, tidak ada bahan-bahan lain. Misalnya ada yang disebut dengan plester kan, plester nikotin atau nikotin patch, ada juga nikotin pouch, itu semacam kantung yang nanti dimasukkan di mulut. Tinggal taruh di mulut ya, tidak dimakan. Nah, jadi secara perlahan-lahan nanti dia akan suplai nikotin melalui mukosa, nembus ke darah itu masuk. Cuma kan kalau kita bisa bayangkan seorang perokok yang biasanya ada sensasi menghirup, menghisap dan ada anget-angetnya gitu, kalau sekarang hanya digantikan dengan plester atau ditaruh di mulutnya sesuatu, itu kan beda sensasinya. Mungkin begitu ya. Tembakau yang dipanaskan itu dari satu sisi sensasi seperti merokoknya masih ada, menghirupnya ada, panasnya ada, tapi resikonya lebih rendah. Tapi lebih rendah, nikotinnya masuk. Makanya kelihatannya itu yang lebih bisa diterima. Tapi ini pendapat saya ya. Kelihatannya sebagai alternatif itu yang masih ada sensasi merokoknya, yaitu tembakau yang dipanaskan. Kalau dengan pouch, dengan patch itu ya nggak merasakan apa-apa kan. Gitu. Mungkin begitu. Tapi saya sendiri kan bukan perokok, jadi nggak tahu. Iya bro, sama saya juga nggak merokok. Balik lagi ke tadi, saya cuma penasaran soal satu lagi nih. Orang kadang masih suka memahaminya itu, membingung membedakan antara nikotin dan tar. Orang kan selama ini tar, kandungan tar. Karena, Prof, apa sih sebenarnya definisi tar? Lalu di dalam, apakah tar itu sebuah grup, di dalamnya ada zat-zat senyawa yang lain, atau tar itu sebuah memang zat senyawa khusus gitu? Mungkin bisa dijelaskan buat kita yang awam-awam ini, tar itu apa sih, Prof? Jadi saya sendiri definisi tar itu juga tidak mengetahui persis ya, karena itu bukan terminologi saintifik sebenarnya ya. Oke. Jadi tapi kalau kita kaitkan dengan proses yang disebut pirolisis tadi, yang disebut tar itu adalah kebanyakan komponennya adalah yang disebut kelompok PAH tadi. Polycyclic aromatic hydrocarbon itu kebanyakan dalam tar itu komposisinya itu. Ya secara kimia, dan contoh yang paling berbahaya dari PAH itu adalah tadi benzoapiren. Makanya jadikan marker. Gitu. Jadi dengan bahasa mudahnya yang disebut dengan tar itu kebanyakan terkandung di situ senyawa-senyawa PAH yang terbentuk dari proses pirolisis tadi. Dan proses pirolisis itu sangat dominan pada proses pembakaran, burning gitu. Gitu. Makanya banyak di dalam asap itu ya tar itu kandungannya. Begitu. Jadi tar itu adalah sebuah bukan terminologi yang memang spesifik ya, tapi intinya ada beberapa zat yang di dalam tar itu yang memang bagian dari kelompok-kelompok senyawa yang salah satunya cukup berbahaya, tapi juga dia karena memang dibakar gitu ya. Jadi Prof, ini karena kita udah mau akhir, saya cuman penasaran dengan kajian ini, ada nggak negara yang sudah meregulate si produk ini menjadi sebuah regulasi gitu? Misalnya mungkin juga dia meminta produsen juga untuk membuat produk alternatif ini, atau mengizinkan produk ini jadi sebuah produk yang memang misalnya gini, gara-gara ini memang tidak berdampak karena dia tidak ada efek bakarannya, jadi dia mungkin bisa lebih diterima oleh semua kalangan sebagai sebuah produk yang memang bisa dilakukan di kalangan masyarakat tertentu gitu. Tapi kalau Profesor sendiri menilai, apakah ada perlu kita atau di negara-negara tertentu yang membuat ini menjadi semacam public policy gitu, Prof?
kajian ini? Ya kalau dari sisi peraturan seperti apa saya tidak tahu persis, dia tidak membaca juga peraturannya. Tapi kalau yang saya ketahui misalnya produk THC sudah lama itu beredar di Jepang, ya. Kemudian di negara-negara Eropa juga itu sudah beredar. Ya mungkin di negara seperti Amerika juga udah lama ya, itu beredar ya produk itu. Ya. Dan apakah pemerintahnya itu membuat regulasi yang mendukung? Karena saya tidak mengetahui dengan persis ya. Yang jelas itu studi-studi tentang penggunaan produk ini di Jepang itu sudah lebih banyak dibanding negara lain itu. Oke. Ya, kelihatannya itu kalau begitu berarti mungkin pemerintahnya ya, saya berasumsi tapi dalam hal ini bahwa pemerintah Jepang itu termasuk yang katakanlah memberikan ruang ya untuk ini sebagai suatu dukungan ya terhadap produk itu gitu. Secara regulasi kemungkinan begitu ya, karena sudah lama di sana dan studi-studinya juga banyak gitu. Tapi kalau menurut Profesor sendiri, kalau ini masih perlu ada kajian lanjutan nggak? Dan kira-kira kajian lanjutan seperti apa yang masih kita perlu gali terkait produk-produk ini? Kalau misalnya di negara-negara Eropa, waktu itu saya ikut event di Athena ya, bicara tentang harm reduction ini, ya tentu saja produk ini termasuk yang dibahas dan didiskusikan di situ. Nah di situ dari kalangan-kalangan medis pun hadir gitu ya. Artinya ya secara objektif dan melihat data-data saintifik, kalangan medis di sana tidak serta-merta kemudian menolak gitu ya. Tapi datanya seperti apa ya, didiskusikan gitu kan. Nah di kita nampaknya itu masih memerlukan approach untuk bisa kalangan-kalangan ya mungkin dari medis bisa bisa juga berdiskusi ya secara saintifik, tidak dengan dalam tanda petik prasangka atau a priori, kita semata-mata melihat data aja begitu kan. Karena apa yang saya lakukan ini kan sekali lagi konsepnya adalah menghitung resiko. Resiko itu pada dasarnya kan peluang ya kan, kemungkinan, probabilitas. Tapi dampak real misalnya yang tadi kalau ada studi ya misalnya nih yang rokok konvensional ya kan, nanti ada kriteria inklusi eksklusinya di studi orang yang merokok, kemudian dampak langsung terhadap kesehatan nanti dilihat secara medis. Kemudian ada kelompok yang misalnya tidak merokok tetapi menggunakan produk ini. Nah, dilihat nanti langsung terhadap parameter kesehatannya, bukan lagi menghitung resiko. Kalau saya kan menghitung resiko dari senyawa-senyawa kimia yang terdapat. Jadi langsung lihat dampak terhadap kesehatan langsung. Nah, apakah ada perbedaan? Kalau misalnya bisa ditunjukkan bahwa itu memang artinya mudorot terhadap kesehatannya lebih sedikit, ya, atau misalnya bisa hampir tidak berbeda dengan orang yang tidak mengkonsumsi, kan itu merupakan way out kalau menurut saya gitu kan. Karena tadi sekali lagi kalau orang sudah kecanduan rokok itu untuk berhenti itu bukan hal yang mudah gitu. Karena banyak faktor-faktor yang berpengaruh, karena sifat dari nikotin tadi yang memang menimbulkan ketergantungan gitu. Jadi artinya, tapi saya juga tidak mengatakan sama sekali ya orang yang tidak merokok kemudian mengkonsumsi itu, bukan itu tujuannya justru. Jadi bukan orang yang tidak merokok kemudian loh kamu bisa tetap menikmati nikotin tapi tidak bahaya gitu, bukan begitu maksudnya. Produk ini tidak dimaksudkan untuk orang yang tidak merokok kemudian jadi mengkonsumsi, bukan. Tapi orang yang merokok yang punya niat berhenti total itu tidak bisa. Nah, ini bisa merupakan jembatan. Pemahaman saya seperti itu. Betul. Ya, karena saya sendiri kan tadi saya tidak merokok gitu. Jangan dan juga tidak mengkonsumsi apapun itu. Oke, Prof, terima kasih banyak. Saya sebenarnya masih pengen belajar lebih lanjut dari Prof Emran. Kalau saya sebagai orang media, Prof, suka iseng hadang teman-teman gitu. Setiap kali kita belajar senyawa-senyawa kecil, banyak pelajaran besar yang bisa kita ambil gitu. Jadi dari partikel-partikel kecil itu kadang-kadang banyak hal-hal besar yang bisa kita ambil. Jadi ada konten kreator yang sering saya follow itu suka menganalogikan
apa namanya, ilmu-ilmu dari senyawa-senyawa kecil itu dijadikan pelajaran hidup lah. Misalnya contohnya kayak zat A gitu, kita bisa belajar dari dia tentang kesetiaan apa sih. Jadi kalau saya bicara dengan ahli-ahli biologi, ahli-ahli sel molekular biologi, termasuk sel, termasuk juga teman-teman di farmasi, itu selalu pengen mengambil filosofi hidup dari partikel-partikel kecil yang sering. Karena sedikit banyak itu sebenarnya apa ya nama, mungkin dalam istilah Islam itu ya Prof, kalau nggak salah itu semakin kita mempelajari hal yang kecil itu semakin bisa menerima ternyata kebesaran gitu dari sebuah konsep keagungan itu ternyata bisa dilihat dari hal yang sangat kecil gitu, bukan dari hal yang besar. Ya ini jadi curhat, tapi saya jadi mudah-mudahan kita bisa terus silaturahmi Prof. Kalau ada penelitian baru yang ingin disampaikan, riset-riset, kajian-kajian baru, kita bisa undang lagi nanti Prof. Emran, kalau memang nanti berkenan, kalau nanti ada ke depannya ada kajian-kajian atau memang ada riset-riset baru yang ingin disampaikan. Prinsipnya program ini mengundang seluruh peneliti di Indonesia untuk mempublikasikan cerita dan riset-risetnya di sini. Mudah-mudahan nanti semakin banyak riset yang orang papar, semakin sering orang terpapar dengan riset dan kajian, semakin jauh kita dari misinformasi, miskonsepsi, mitos-mitos, dan hoaks-hoaks yang beredar di sana. Jadi masyarakat lebih teredukasi dengan hal-hal yang sifatnya kajian, riset, dan ilmiah daripada cerita-cerita yang misleading gitu. Sekali lagi, terima kasih banyak. Prof, hatur nuhun. Semoga sehat-sehat terus. Selamat bertugas. Amin. Sampai ketemu lagi Prof. Terima kasih. Sampai jumpa. Mari.